Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Harap kalian selalu dalam keadaan sehat. Walaupun pembelajaran kita masih daring, jadi kalian harus tetap bersemangat dan jaga kesehatan ya. Kali ini Ibu akan membagikan tentang bimbingan yang bertemakan motivasi berprestasi. Ya, tujuan dari pembelajaran kali ini diharapkan nanti kalian mampu memahami dan meningkatkan motivasi berprestasi yang ada pada diri kalian. Motivasi. Nah, sekarang apa itu motivasi? Motivasi itu keinginan untuk meningkatkan kemampuan dan usaha agar dapat meraih tujuan individu ataupun organisasi disertai dengan usaha untuk memenuhi kepuasan individual dan kelompok. Kemudian dorongan untuk melakukan aksi karena visi dan misi yang telah ditetapkan. Teori motivasi yang pertama itu menurut teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Yang pertama, kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan untuk dihargai, dan kebutuhan aktualisasi diri. Nah, kalau teori motivasi yang kedua itu teori X dan teori Y menurut McGregor. Yang pertama, teori X itu pada dasarnya mengatakan bahwa manusia cenderung berperilaku negatif. Yang kedua itu teori Z pada dasarnya mengatakan bahwa manusia cenderung berperilaku positif. Teori motivasi yang ketiga itu teori motivasi Hijin. Yang pertama, motivator. Prestasi, pengakuan, bekerja sendiri, tanggung jawab, kemajuan, perkembangan. Nah, yang kedua itu Hijin faktor. Pengawasan, kebijakan organisasi, hubungan atasan bawahan, kondisi kerja, upah, hubungan dengan sesama teman, hubungan dengan bawahan, status keamanan. Nah, teori motivasi yang keempat itu teori kebutuhan menurut David. Yang pertama, kebutuhan akan pencapaian. Nah, kebutuhan individu atau kelompok untuk berhasil dalam hidupnya. Yang kedua, kebutuhan akan kekuasaan. Kebutuhan individu atau kelompok akan kekuasaan dalam hidupnya. Yang ketiga, itu kebutuhan akan afiliasi. Nah, kebutuhan individu atau kelompok untuk berkelompok dalam hidupnya. Teori motivasi yang kelima itu teori IRG. Yang pertama, eksisten. Nah, kebutuhan individu atau kelompok untuk diakui eksistensinya. Yang kedua, relatedness, kebutuhan individu atau kelompok untuk saling berhubungan dan berinteraksi. Nah, yang ketiga itu growth, kebutuhan individu atau kelompok untuk tumbuh dan berkembang. Berikutnya prestasi. Nah, prestasi itu apa? Nah, pencapaian tertinggi dari segala upaya yang telah dilaksanakan untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya dengan kriteria-kriteria yang telah disepakati dan dipenuhi sebelumnya. Nah, prestasi dan kegagalan yang pertama. Perbedaan antara orang yang prestasinya biasa-biasa saja dengan orang yang prestasinya luar biasa, adakah persepsi mereka terhadap kegagalan dan respon mereka terhadap kegagalan. Prestasi dan kegagalan yang kedua itu banyaknya jalan untuk menjadi pemenang dan berprestasi tinggi. Namun hanya ada satu jalan untuk menjadi pecundang, yaitu gagal dan tidak memetik hikmah dari kegagalan itu. Nah, prestasi dan kegagalan yang ketiga pada umumnya orang terlatih untuk meraih sukses prestasi. Padahal seharusnya mereka terlatih untuk menghadapi kegagalan. Yang kedua, orang yang berlatih dengan menggunakan motivasi akan siap menghadapi kegagalan. Nah, yang ketiga, orang yang tidak memiliki motivasi kemungkinan besar akan gagal, ya. Kemudian motivasi dan prestasi yang pertama. Nah, orang yang paling miskin di dunia ini bukanlah mereka yang tidak punya uang di sakunya, melainkan mereka yang tidak punya visi misi dengan landasan motivasi untuk mewujudkannya. Motivasi prestasi
Yang kedua, tonggak prestasi tertinggi adalah generator pembangkit motivasi dalam diri yang terbesar dalam hidup manusia. Nah, bila seseorang dapat membayangkan secara jernih, sesungguhnya ia memiliki potensi untuk merealisasikannya. Yang menjadi masalah adalah ada atau tidaknya motivasi untuk merealisasikannya. Motivasi dan prestasi yang ketiga, orang yang hanya mengandalkan naluri dan emosi dalam hidupnya, belumlah menjadi manusia yang sesungguhnya. Orang yang demikian adalah orang yang miskin motivasi. Nah, bila seseorang miskin motivasi, bagaimana mungkin dia bisa membagikannya kepada banyak orang? Orang yang miskin motivasi tidak mungkin berprestasi. Nah, motivasi dan prestasi yang keempat, bila mesin motivasi telah dihidupkan, pastikan rem dalam diri Anda bekerja dengan baik, agar tindakan-tindakan yang ada dapat dikendalikan. Seseorang yang mengerjakan sesuatu karena hobi tidak akan pernah kehabisan motivasi. Penampilan dapat mengecoh, tapi orang yang sukses tidak akan menipu dirinya sendiri dengan penampilan palsu. Nah, motivasi dan prestasi yang kelima, mengapa menggunakan kata-kata yang melemahkan semangat bila ada kata kunci yang membangkitkan emosi positif dan motivasi? Kesehatan bukanlah segalanya, tapi tanpa kesehatan segalanya menjadi tidak pernah berarti apa-apa. Jangan pernah meragukan doa yang telah dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kemudian motivasi dan prestasi yang keenam, peliharalah motivasi Anda agar sukses prestasi datang menghampiri Anda dengan senyuman yang menawan. Itu tadi materi bimbingan tentang motivasi berprestasi ya. Ibu harap setelah ini kalian bisa meningkatkan motivasi berprestasi yang ada di dalam diri kalian. Selamat dan sukses akan menyertai Anda ya. Terima kasih, salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.